Halo, saya Glenn Nervira, kelas LH51 Entrepreneurship 2 akan menjelaskan bisnis model kanvas dari ide bisnis saya yaitu Honey Potals. Sebelum lanjut ke BMC, saya beri overview tentang ide bisnis ini dulu ya. Jadi, Honey Potals adalah brand yang lahir pada saat terjadi pandemi. Produknya berupa honey waxing yang terbuat dari bahan alami. Dengan waxing Honey Potals, diharapkan masyarakat tidak perlu repot keluar rumah hanya untuk melakukan perawatan tubuh. Apalagi saat terjadi pandemi COVID-19, sangat riskan kan keluar rumah. Kualitas yang ditawarkan oleh Honey Potals juga nggak bisa dianggap remeh. Pengaplikasiannya yang mudah, hasil yang maksimal, dan harga yang terjangkau menjadikan Honey Potals Waxing sangat efektif untuk digunakan. Setelah mengetahui overview tentang bisnis Honey Potals, kita langsung beralih ke bisnis model kanvas nih. Oke, awalnya saya akan membahas tentang customer segment. Customer segment saya di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada status sosial, demografik, dan geografik. Jadi maksudnya, kalau berdasarkan sosial status itu, saya memilih masyarakat menengah ke atas sebagai target customer. Lalu, kalau berdasarkan demografik, saya melihat dari jenis kelaminnya, yaitu wanita dan pria, dengan umurnya 17-35 tahun. Dan geografik itu berdasarkan wilayahnya, yaitu sekitaran Jabodetabek, dengan target utamanya daerah Tangerang. Kenapa saya milih daerah Tangerang sebagai target utama? Karena produksinya dan penjualan sendiri ada di daerah Tangerang. Kita lanjut ke customer relationship. Jadi, untuk meningkatkan customer relationship, saya memilih untuk melakukan beberapa hal. Live di sini maksudnya saya akan melakukan live video di Instagram atau Shopee. Terus ini engagement post dan promotion saya akan lakukan di YouTube, Shopee, dan Instagram. Kalau promotion ya bentukannya seperti promosi pada umumnya, menginformasikan event atau diskon gitu. Kalau engagement post itu lebih ke postingan yang meningkatkan interaksi dengan customer, misalnya seperti games, berhadiah. Lanjut ke service, maksudnya adalah saya akan selalu melakukan quality control yang ketat terhadap pelayanan kepada pelanggan. Karena menurut saya, membuat customer tetap stay itu bukan hanya dari variasi produk ya, tapi pelayanan juga pasti sangat menentukan. Selanjutnya, kita ke channels. Seperti yang udah saya sebutkan, saya menggunakan Instagram, YouTube, dan Shopee. Kalau Instagram dan YouTube itu arahnya lebih ke pemasaran branding, dan Shopee sebagai media atau platform untuk menjual produk Honey Potals. Lalu sekarang kita ke key atau value proposition. Di sini saya yakin bahwa keempat hal ini akan menjadikan produk saya bervalue atau mungkin tidak ditemukan pada bisnis sejenis lainnya. Yang pertama, Honey Potals Waxing ini terbuat dari produk ramah lingkungan. Botol atau yang saya sebut sebagai pot itu dirancang khusus agar bisa mengurai. Lalu set lainnya, kami menggunakan kayu dan waxing cloths yang reusable karena bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Terus, Honey Potals ini juga rilis saat pandemi COVID-19. Jadi, berpeluang bagi pihak kami untuk memberikan kenyamanan bagi customer supaya nggak usah keluar rumah dan waxing sendiri aja. Hasilnya juga nggak kalah sama hasil salon, dengan harga yang murah juga. Bukan cuma murah, Honey Potals Waxing juga mudah ditemukan di online platforms. Lanjut, kita ke key activities. Di sini aktivitas bisnis saya cuma ada 2 ya. Pastinya yang pertama saya menjual produk saya kepada pelanggan, dan kedua saya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Lalu kita geser ke bawah. Di sini ada key resources. Nah, di sini saya mempertimbangkan untuk adanya beberapa divisi seperti purchasing, produksi, logistik, HRD, marketing, dan PR. Untuk sementara saya belum ngedesain divisi bisnis ini lebih besar, karena yang ada di rencana saya itu adalah bisnis kecil. Selain divisi-divisi ini, saya juga butuh beberapa hal pendukung seperti gas untuk ngebuat waxingnya, terus komputer atau HP, dan internet yang super cepat untuk pelayanan. Untuk hak kekayaan intelektual, saya menggunakan registered trademark. Oke, sekarang kita ke bagian partners. Di sini saya akan bekerja sama dengan petani lebah sebagai penyuplai madu. Pada penyuplai bahan plastik dan kayu, saya akan bertransaksi stick wax dan sendok plastik yang digunakan sebagai kit atau pelengkap untuk Honey Potals, bubble wrap untuk packing pengiriman, serta jar plastik yang digunakan sebagai wadah waxing madu. Terus ada juga penyuplai kain wax yang merupakan alat utama yang digunakan untuk waxing. Selanjutnya ada toko ATK sebagai penyuplai kertas dan tinta printer. Tukang bordir untuk membuat produk premium dari Honey Potals yaitu Honey Potals Waxing Plus, juga penjual buah sebagai penyuplai lemon dan penyuplai gula. Oh ya, sebenarnya kami juga berpartner dengan beberapa jasa logistik.
yaitu Secepat, GNT, Grab, dan GoSend. Adapun keempat ekspedisi pengiriman tersebut kami pilih sebagai rekan karena memiliki keunggulannya masing-masing, serta kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Lalu di sini ada cost structure. Di bisnis Honey Potals ini pengeluarannya itu dibagi jadi dua, yaitu bagian produksi dan bagian beban lain-lain. Untuk beban produksi ini maksudnya kami membeli alat dan bahan untuk membuat Honey Potals waxing, seperti jar plastik, stick waxing, kain waxing, sendok waxing, madu, gula, lemon, kertas, dan tinta print. Kalau beban lain-lain itu sebenarnya sih masih menyangkut sama proses produksi, cuma ini di luar dari bahan dan alat produksi. Misalnya kayak biaya listrik, internet, beban gas, dan lain-lain yang kayak misalnya pengiriman, logistik, packing, dan lain-lain. Terakhir, kita lihat revenue stream. Jadi, di sini Honey Potals memperoleh pendapatan dari penjualan regular, yaitu Honey Potals Waxing. Terus produk premium kami juga, yaitu Honey Potals Waxing Plus dan gift box tambahan. Gift box tambahan ini biasanya diperlukan untuk pelanggan yang mau kirim hadiah ke seseorang. Jadi dengan menggunakan gift box, produk Honey Potals akan dirancang seperti hampers. Jadi begitulah BMC dari Honey Potals. Maaf jika saya ada salah kata-kata. Sekian, saya ucapkan terima kasih.